Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Ramadan. Saya sebagai mahasiswa Universitas IPB Rembang, eh, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 24040411. Kali ini saya membuat tugas project UI UX mengenai analisis aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi karirku. Meliputi user journey, user flow, kemudian user internal juga yang user uh, mengenai tanggapan tentang aplikasi karirku yang telah saya buat yang berkiblat kepada aplikasi LinkedIn. Oke, lanjut aja. Saya ingin menjelaskan beberapa materi. Oke, saat ini saya sudah share screen materinya mengenai aplikasi karirku sebagai aplikasi pencari kerja. Di mana kita sendiri lanjut aja, mestinya cari lapangan kerja juga susah. Karena itu, saya mengambil objek yaitu bernama Olivia Wijaya, yaitu salah satu fresh graduate yang sedang mencari kerja. Nah, di sini Olivia Wijaya merupakan salah satu lulusan sarjana komputer yang saat ini masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion dan keahliannya. Maka dari itu, untuk memudahkan Olivia dalam mencari pekerjaan, kita membuat website karirku untuk menangani kasus seperti Olivia ini. Jadi di sini lanjut aja ada eh, skill, edukasi dan juga pengalaman yang dimiliki oleh Olivia ini. Yang pertama, dia pernah belajar secara desain grafis di Universitas Bina Nusantara tahun 2019 sampai tahun 2023. Kemudian dia juga sebelumnya sudah pernah kuliah juga di Multimedia Arts di Universitas Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Nah, keahliannya dia bisa mendesain grafis, kemudian vector illustration, print media, packaging design, dan juga motion graphic. Lanjut aja, pada bagian pengalamannya, di sini dia pernah bekerja sebagai ilustrator di studio Stow di tahun 2024 sampai sekarang. Kemudian dia pernah menjadi desainer grafis di Arowal Industri pada tahun 2022 sampai 2024. Ya, ini bisa dilihat untuk skill dan juga experience dan juga edukasi pendidikannya si Olivia Wijaya. Lanjut, kita ke bagian analisis. Nah, di analisis ini tentang eh, penjelasan mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi karirku. Di sini bagian analisis kita akan mempelajari tiga bab, yaitu ada perilaku digital, manfaat dan pain point. Kemudian nanti terakhir kita akan demo program. Seperti itu. Nah, lanjut aja. Setelah itu kita lanjut ke bagian perilaku digital. Nah, perilaku digital ini terbagi menjadi tiga. Nah, di sini yang pertama ada scanning pattern. Nah, di sini pengguna cenderung menggunakan F pattern atau Z pattern saat mencari jasa. Mereka akan melihat kategori di atas lalu memindai gambar profil atau rating penyedia jasa. Jadi sekelas semacam scanning yang digunakan pada aplikasi ini dan si user menggunakannya. Seperti itu. Dengan cara melihat beberapa kategori. Nah, kemudian lanjut setelah itu mobile first main site. Nah, karena ini adalah aplikasi layanan, tentunya perilaku pengguna sangat bergantung pada kecepatan yang sangat responsif tentunya. Nah, pengguna berharap dapat mengeklik tombol call to action atau CTA yang bekerja dan mudah dijangkau oleh jempol atau thumb friendly zone. Nah, di mana di sini di dalam aplikasi yang saya buat ini itu tentunya harus sangat responsif ya karena memang benar-benar digunakan oleh halayak umum, misalnya fresh graduate atau anak-anak SMA atau orang yang sedang bekerja tetapi dia ingin resign dan mencari pekerjaan lain. Nah, itu coba-coba misalnya seperti freelance, work from home dan lain-lain. Nah, itu bisa dicari di aplikasi karir. Dan yang terakhir ada trust-based decision. Nah, di mana keputusan pengguna sangat dipengaruhi oleh elemen visual seperti badge verifikasi berupa jumlah bintang dan rating dari perusahaan.
serta ulasan singkat yang terlihat pada halaman utama. Nah, ulasan singkat ini dari beberapa pegawai yang sudah keterima atau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi nanti pada bagian aplikasinya kita bisa melihat pada bagian perusahaan yang telah terdaftar di situ. Nah, jadi si user ini, si pengguna, seperti kita yang sedang mencari kerja, kita bisa melihat jumlah bintang atau ratingnya. Nah, ini perusahaannya ini rating berapa atau tingkat berapa. Kemudian ulasannya dari beberapa karyawan yang sudah bekerja di sana. Nah, lanjut ini ada manfaat dan pain point-nya. Yang pertama ada aspek manfaat, ada aspek dulu. Nah, di sini aspek bagi pengguna. Nah, manfaatnya atau benefitnya sendiri itu memiliki kemudahan menemukan jasa terdekat dalam satu klik atau transparansi harga. Nah, di sini titik masalahnya adalah terlalu banyak hit low atau bisa membuat bingung ketika jika filternya tidak akurat. Nah, kemudian lanjut aja ke aspek bagi pekerja. Nah, aspek pekerja ini memiliki manfaat untuk wadah profesionalitas dan memamerkan portofolio. Nah, misalnya kita memamerkan portofolio kita, misalnya kalau di desain grafis itu beberapa desain atau ada CV juga. Nah, itu CV-nya dibuat semenarik mungkin agar si klien ini tertarik gitu. Kemudian masalahnya adalah persaingan harga yang ketat dan sistem rating yang kadang tidak subjektif. Tentunya lanjut aja yang terakhir ada UI design. Nah, UI design ini memiliki manfaat yaitu ada layoutnya yang cukup bersih, penggunaan warna yang konsisten. Biasanya saya menggunakan warna biru ya untuk kesan yang lebih percaya diri seperti itu. Kemudian titik masalahnya di sini adalah elemen yang terlalu padat atau clutter. Nah, di mana pada layar yang kecil jika white space kurang diperhatikan. Nah, ini pada aplikasi saya ini masih berbasis website, belum berbasis mobile. Nah, jadi belum bisa digunakan secara menggunakan HP. Nah, ini bisa menggunakan laptop untuk tampilan yang lebih fresh dan menarik seperti itu. Dan lebih baik juga ya untuk menggunakan laptop. Lanjut kepada user journey. Nah, user journey di sini ada beberapa. Nah, misalnya saya ambil salah satu aja untuk bagian aktivitas yang sering digunakan. Nah, di sini discovery-nya itu dengan cara membuka aplikasi dan cari tukang ledeng. Nah, misalnya ini di sini misalnya kita mencari pekerjaan yaitu tukang ledeng. Nah, consideration-nya yaitu membandingkan rating, harga, dan jarak antar vendor. Nah, di sini kita bisa melihat si tukang ledeng ini apa namanya si user ini membandingkan antara ratingnya, bintangnya, kemudian harganya, terus jaraknya juga jauh atau dekat. Kemudian aksinya yaitu memilih jadwal dan melakukan pembayaran. Nah, di sini kita bisa memilih jadwalnya secara eh, tertentu. Misalnya kita mau membersihkan ledengnya itu di tanggal berapa sekian-sekian dan melakukan bayaran. Seperti itu. Kemudian ada usage, yaitu memantau kedatangan vendor via real time atau tracking. Nah, di sini kita bisa melihat trackingnya. Kemudian setelah itu post service-nya kita dapat memberikan review dan bintang. Seperti itu. Oke, terus yang kedua di sini saya ambilnya di peluang UI UX yaitu menambahkan fitur search yang dominan. Oh, tinggal pertemuan besok setengah 8 jam. 90 menit, Mas. Oke, siap. Iya, sama-sama. Halo, Mbak. Tadi ini pertemuan terakhir ya? Oh, belum, Ding. Masih ada meeting. Sekali lagi ya? Masih sekali lagi sih. Masih ada meeting tanggal Senin deh kalau nggak salah. Senin. Nanti tak lihatkan lagi ya, Mbak.
Hitung 18. Tanda tangan dua kali. Temuan 9 dan 10. Oke, terima kasih. Bener ya, itu dari terakhir manual. Terus minggu depannya metik metik gitu. Nah, oke, sama untuk perubahan mas. Ya, Mas. Ya. Oke, maaf tersif ya. Lanjut aja pada bagian tambah fitur search yang dimana kita bisa mencari beberapa pekerjaan. Kemudian yang di sini lanjut aja bisa memberikan badge atau top rating sesuai dengan rekomendasi. Nah, di sini kita bisa melihat rekomendasi yang jelas melewati rating itu tadi. Lanjut, integrasi e-wallet atau Dana atau GoPay. Nah, di sini kita bisa membayar menggunakan Dana atau GoPay. Nah, misalnya kalau di sini studi kasusnya adalah si tukang ledeng tuh tadi, pencarian tukang ledeng. Kemudian setelah itu kita bisa memilih fitur live tracking atau chat. Nah, di sini kita eh, bisa men-tracking atau bisa melihat seberapa jauh si portofolio atau CV kita direview oleh si klien dan kita bisa melihat review mereka apakah kita diterima atau tidak melewati chat itu tadi. Terus fitur one tap rating. Nah, di sini kita bisa melihat atau bisa tap rating tersebut dengan cara memberikan bintang dengan cara sekali klik aja. Seperti ini. Lanjut pada kasus user journey. Nah, user journey di sini yang digunakan adalah yang kedua, yaitu mengenai aktivitasnya sendiri. Yang pertama, kita bisa mendaftar upload KTP dan sertifikat keahlian. Nah, ini tadi ya, yang mengenai itu tadi pencarian si Olivia Wijaya ini, si user journey-nya. Terus manage order. Nah, di sini kita bisa menerima notifikasi order masuk dan konfirmasi. Nah, kemudian kalau sudah dikonfirmasi dan diterima, kita bisa pergi ke lokasi dan mulai bekerja sesuai durasi yang telah ditentukan atau atas kesepakatan HRD-nya. Nah, di sini kita bisa menerima saldo di dompet aplikasi dan withdrawal itu tadi. Oke, ini bisa dilihat sendiri ya untuk mengenai apa namanya kasus user journey-nya. Kemudian kita beralih ke user flow. Nah, di sini user flow kita bisa lihat mengenai proyeksi tukang ledeng itu tadi ya. Nah, di mana di sini eh, ada yang pertama yaitu Open App. Kita harus buka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita login. Nah, kalau sudah kita lanjut ke discovery yang di mana kita mencari si tukang ledeng ini untuk mendapatkan service. Kemudian di sini kita bisa bimbang juga. eh lanjut ke bawah dulu. Di sini kita bisa melihat profilnya, dan juga kita bisa pilih tanggalnya. Nah, misalnya di sini kita kalau masih bingung, nanti kita dilihatkan oleh reviewnya dan rating serta harganya. Nah, yang terakhir di sini kita akan ada transaksi, di mana kita bisa menginput, terus kemudian kita bisa memanggil si itunya tadi, tukang ledeng, dan melakukan service.
di tempat kita. Kalau sudah disetujui dan juga tanggalnya sudah ditetapkan. Kemudian di sini ada reason, ada yang terakhir yaitu tentang service yang komplit. Nah, service komplit ini telah memiliki beberapa tahapan yang ada di atas dan juga sudah finalisasi. Nah, terus ini adakah pertanyaan tentang saya? Oh iya, selanjutnya kita ke bagian demo program. Ya, lanjut aja ke demo programnya di sini. Oke, di sini sudah tersedia aplikasi Karirku yang dimana kita bisa menggunakan memasukkan fiturnya dulu dengan cara misalnya kalau belum punya akun daftar sekarang. Kalau sudah punya akun langsung masuk aja. Kemudian di sini ada fitur lupa passwordnya juga. Kemudian lanjut kita ke bagian demo loginnya dulu. Karena saya seorang yang membuat, jadi saya menggunakan demo login langsung. Oke, nah di sini merupakan tampilan home-nya atau dashboard-nya, di mana di sini kita bisa mencari perusahaan yang kita cari. Nah, misalnya mau di perusahaan Indofood, lokasinya di mana? Di Jakarta, misalnya. Saya langsung enter aja. Oke. Oh, ini belum tersedia fitur. Oh ya, belum responsif. Ini masih prototipenya aja. Oke. Nah, di sini ada pekerjaan yang sudah tersedia di tab tab home-nya sendiri. Nah, misalnya kita mau jadi data analis. Nah, di sini sudah ada apa namanya kriterianya yang dicari. Di sini untuk kecocokan CV kita yaitu 92%, pelamarnya 45 dan diposting 2 hari yang lalu. Nah, di sini gajinya yang ditawarkan adalah sekitar 15 juta sampai 25 juta. Di sini full time, lalu lokasinya di Jakarta dan levelnya harus senior ya, karena berpengalaman sekali harusnya. Nah, di sini memiliki persyaratan 5 tahun pengalaman sebagai produk desainer dan lain-lain. Perusahaannya di Tokopedia. Di sini kita bisa lamar sekarang. Nah, misalnya kita bisa memasukkan nomor telepon, kemudian LinkedIn kita, terus portofolio web dan GitHub. Misalnya kalau kalian seorang developer. Nah, lanjut aja kalau misalnya. Nah, di sini kita bisa upload portofolio. Nah, di sini kita bisa milih filenya, misalnya yang ini, lalu kita masukkan aja, misalnya file yang ini, kita masukkan. Nah, kalau sudah ceritakan dan lain-lain lanjut di sini, karena ini belum lengkap ya, jadi kita ke fitur kembali. Lanjut kita ke bagian fitur berikutnya, yaitu tentang oh ya di sini ada teknologi, ada desain, ada marketing dan lain-lain, ada finance. Tapi ini belum responsif karena ini masih apa namanya masih bagian prototipe, belum ada database-nya. Ya di sini ada lowongan teraktif, terus laporan hari ini dan juga jam terakhirnya diuploadnya kapan. Ini kita masuk ke bagian fitur job atau pekerjaannya. Nah, ini fitur carinya ini belum responsif karena kita belum bisa mencari, belum ada domain dan lain-lain. Dan kita bisa post juga untuk bagian apa namanya portofolio kita. Nah, di sini kita bisa buat postingan mengenai apapun itu. Kita juga bisa post lowongan, misalnya kita mau cari karyawan, kita juga bisa post lowongan. Lalu kita bagikan pencapaiannya. Nah, di sini misalnya kalau cari rekan kerja juga bisa atau berbagi insight. Terus di sini ada message. Nah, message ini untuk menghubungi HR-nya atau dari HRD-nya sendiri yang menghubungi kita kalau ada panggilan interview dan lain-lain. Nah, di sini yang ada profil kita. Nah, profil kita di sini.
Setelah kita upload tuh tadi ya, mengenai sebelum login tuh tadi, kita harus bisa mengisi di bagian akun dan profil kita agar kita bisa dilirik oleh HRD. Setidaknya kita bisa mengisi portofolio kita. Seperti itu, tanpa harus melamar. Oke, sekian dari saya mengenai demo programnya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Dan juga saya mohon maaf ketika ada salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.